Keluarga yang diberkati Tuhan, hari ini kita Gemim Bukit Moria Rike merayakan hari Pentakosta kedua. Dirangkaikan juga dengan bulan syukur ulang tahun ke-194 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Kita beribadah yang dilaksanakan di kelompok-kelompok keluarga. Perayaan Pentakosta oleh gereja kita Gemim ditetapkan dan dirayakan sebagai hari persatuan pria kaum bapa. Di perayaan Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Roh Kudus telah dicurahkan kepada setiap orang percaya, dan karena itu kita harus menjadi saksi dari tempat di mana kita ada, mulai dari dalam rumah. Orang tua khususnya pria kaum bapa menjadi saksi bagi anak-anak dan bagi semua orang. Di perayaan Pentakosta kedua ini, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibaca tadi dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 dengan tema takut akan Tuhan, menerima hikmat dan didikan. Pengamsal Salomo yang memperoleh hikmat yang dimintanya dari Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepadanya melebihi dari semua orang, melebihi dari raja-raja. Tuhanlah sumber hikmat. Tuhanlah yang memberikan hikmat. 1 Raja-Raja 3 ayat 9, ayat 13, juga Amsal 2 ayat 6. Dan karena itu, untuk mendapatkan hikmat harus mencari dan meminta kepada Tuhan. Makanya umat diajak agar hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ayat 7 dari bacaan tadi. Yang dimaksud takut di sini adalah rasa hormat, kagum, sanjung, bangga akan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan Allah. Takut akan Tuhan berarti mengakui bahwa Ia adalah yang paling berkuasa, yang paling besar, yang paling utama, dan harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas, dan kita harus tunduk, taat, dan setia melakukan kehendaknya. Dia menjadi segalanya dalam hidup ini. Maka kita akan memperoleh hikmat, pengertian, kepandaian, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Ayat 2 sampai 4. Orang yang hidup takut akan Tuhan, itu adalah tanda dari orang berhikmat. Orang yang berilmu, orang pintar belum tentu berhikmat. Hikmat lebih dalam dan lebih luas dari sekedar pengetahuan. Orang berhikmat akan terbuka dan membuka diri untuk menerima didikan, sehingga menjadi pandai untuk melakukan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat 3. Orang berhikmat mampu untuk memilih yang terbaik dari antara yang baik. Karena itu, yang masih muda, yang masih kurang berpengalaman, diajarkan agar mendengar dan terus belajar menambah ilmu supaya menjadi bijak. Jangan menolak hikmat dan didikan, sebab yang menolak akan menjadi bodoh. Ayat 5, 6, dan 7b. Keluarga yang diberkati Tuhan,
Dari bagian firman ini sebagai keluarga Kristen, orang tua, anak-anak, saudara, bersaudara, di perayaan Pentakosta kedua ini kita diajak pertama, hendaklah hidup kita takut akan Tuhan, menghargai, menghormati Tuhan dengan taat dan setia melakukan perintahnya. Maka hidup kita diberkati. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Nanti dilihat Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Kedua, orang yang takut akan Tuhan itu adalah tanda dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya selalu terbuka dan membuka diri untuk dibaharui, menerima didikan dari setiap orang yang memberikan didikan, sehingga menjadi orang bijak, orang berhikmat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan selalu berupaya melakukan yang terbaik dari yang baik, melakukan yang benar, sehingga hidupnya menjadi saksi bagi semua orang. Ketiga, untuk menjadi orang berhikmat, kita harus hidup takut akan Tuhan, mencari dan meminta hikmat kepada Tuhan. Nanti dilihat Yakobus 1 ayat 5. Sebab Tuhanlah sumber hikmat. Kita harus bergaul karib, intim, akrab dengan Tuhan melalui hidup yang bersekutu, beribadah di gereja, kolom, dan kategorial, juga seperti yang kita lakukan saat ini di kelompok-kelompok keluarga, untuk membangun kedekatan, membangun keakraban dengan Tuhan nyata dalam kekompakan, keakraban dengan sesama yang ada, bertetangga satu dengan yang lain, sehingga itu menjadi satu kekuatan. Sebab firman katakan, keluarga yang terdekat adalah tetangga yang ada di sekitar kita. Juga kita diajak supaya tetap aktif untuk melayani dan berkarya sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Maka Tuhan akan terus memperlengkapi kita, semakin berakar, bertumbuh, berbuah, dan berhikmat di dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin.